Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar rekrutmen ya untuk ASN ya, khususnya di P3K tahun 2024. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi ya. Ini ada informasi yang sedikit sedap-sedap ngeri teman-teman ya. Yang mana kalau kita lihat sampai di hari ke-11 teman-teman ya. Jadi hari ke-11 ini sudah tercatat 1.653 tenaga honorer ya. Ini masuk di P3K Guru, P3K teknis ataupun P3K nakes. Ini jelas dipastikan gagal teman-teman ya. Jadi ASN tahun 2024 ini. Nanti kita akan mencoba mencari beberapa penyebabnya teman-teman ya. Jadi apa sih yang menyebabkan 1.653 tenaga honorer ini gagal menjadi ASN ya. Nah, mungkin nanti juga masih ada kesempatan. Ada kesempatan terakhir yang mungkin teman-teman bisa lakukan ya. Mungkin yang semula masuk nanti bisa menjadi gagal ataupun sebaliknya ya. Yang semula gagal nanti mungkin masih bisa masuk atau masih memiliki kesempatan. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, untuk jadwal seleksi di P3K ya. Ini untuk yang di tahap 1 ya teman-teman ya. Yang di tahap 1 ini untuk pendaftaran ya, ini dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 Oktober. Yang mana kalau kita lihat teman-teman, berarti sekarang itu sudah di hari ke-11 teman-teman ya. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi, sudah hampir 1.600 lebih ya yang jelas dinyatakan dia tidak memenuhi persyaratan. Nah, tentunya kalau tidak memenuhi persyaratan sudah tidak ada harapan teman-teman ya. Nanti masih ada satu kesempatan yang mungkin teman-teman nanti bisa digunakan. Ya, nanti kita akan bahas teman-teman ya. Jadi ada informasi apa ya terkait dengan 1.600 lebih ya tenaga honorer yang nanti teman-teman bisa dinyatakan ya tidak bisa ikut atau tidak bisa menjadi ASN di tahun 2024 ini. Ya, untuk itu teman-teman silahkan cek, kita akan simak video ini sampai dengan selesai dan semoga informasi ini bermanfaat. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk 1.653 ya tenaga honorer calon P3K Guru ya, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis. Ini yang jelas dipastikan gagal ya menjadi ASN tahun 2024 ya. Kita akan lihat apa sih kira-kira penyebabnya dan juga tentunya kita akan menggunakan kesempatan terakhir teman-teman ya. Tapi perlu diingat kesempatan terakhir ini hanya bisa digunakan ya jika memang kesalahannya itu terjadi pada tim verifikator. Jadi bukan kesalahan pendaftar ya. Kalau kesalahan pendaftar itu sudah tidak bisa diapa-apakan teman-teman ya. Tapi kalau memang kesalahannya verifikator, mungkin nanti bisa masih berubah. Nanti kita kasih contohnya teman-teman ya. Oke, yang pertama jadwal sudah kita sampaikan tadi ya. Jadi untuk yang di tahap 1 ya, mungkin ini saat ini sudah banyak sekali teman-teman ya yang melakukan submit ya. Jadi atau mengakhiri dari proses pendaftaran di laman SSCASN. Ya, jadi mungkin mereka sudah submit, sehingga kalau sudah submit ya tentunya sudah dilakukan verifikasi oleh tim verifikator. Nah, nanti untuk pengumuman resminya ya. Jadi untuk pengumuman resminya di sini pengumuman hasil seleksi administrasi nanti mulai tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November. Jadi nanti berkas-berkas itu akan diseleksi ya, akan dicek oleh verifikator apakah berkas-berkas yang Bapak Ibu itu upload ya, Bapak Ibu unggah itu sudah memenuhi persyaratan atau belum. Nah, sekarang kita akan mulai teman-teman dari sini ya. Di sini hari ini teman-teman ya. Jadi hari ini BKN ya, Badan Kepegawaian Negara ini sudah melakukan rilis ya terkait dengan statistik pendaftaran di P3K Guru. Nah, data ini diambil ya di 11 Oktober 2024 ini pukul 12 siang tadi teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman ini saat ini ya
untuk P3K Guru. Ini yang daftar teman-teman ya, sudah 215.340 pendaftar. Ini yang sudah melakukan submit. Jadi ya submit ini kan sudah mengakhiri ya. Jadi sudah mengakhiri pendaftaran. Jadi dia sudah mulai mengisi biodata, terus mengisi pengalaman kerja, riwayat pendidikan ya, sampai mengupload berkas, resume, dan dia sudah melakukan mengakhiri pendaftarannya. Di sini sudah 28.739. Nah, yang sudah dilakukan verifikasi teman-teman ini ada 7.663. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman yang sangat dikhawatirkan ya. Ya di sini adalah yang diverifikasi TMS. TMS ini artinya kan tidak memenuhi syarat. Artinya kalau diseleksi berkas saja teman-teman itu sudah tidak memenuhi syarat, ya tentunya tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tes seleksi ya. Seleksi teknisnya ya. Nah, di sini teman-teman untuk P3K Guru di sini yang TMS ya, TMS itu tidak memenuhi persyaratan. Itu ada 633. Ya, jadi ini jelas ya. Kalau ini nanti masih ada kesempatan lagi ya untuk melakukan sanggah ya. Tapi ingat perlu kita jelaskan, sanggah itu kan ketika kesalahannya ada di tim verifikator. Tapi kalau kesalahannya itu ada di pendaftar, ya tentu ini tidak bisa dilakukan sanggah. Ya mesti nanti akan ditolak. Nah, ini kalau nanti tetap ini ketika dipajukan sanggah itu tetap tidak ada perubahan, ya tentunya 633 orang ini ya yang sampai saat ini ya, ini masih statistik sementara ya, ini jelas nanti tidak bisa menjadi ASN ya karena sudah gagal di administrasi. Nah, mungkin teman-teman bisa pahami dulu ya, di sini adalah keterangannya ya. Jadi daftar pelamar sudah memilih instansi, submit itu adalah sudah mengakhiri pendaftaran. Jadi dia sudah melakukan resume, sudah melakukan finalisasi ya. Yang kedua MS ini adalah memenuhi syarat dari instansi. Artinya yang 7.663 orang jelas sudah memenuhi syarat ya. Tapi ingat ya, ini yang memenuhi syarat pun nanti juga bisa bergeser menjadi tidak memenuhi syarat. Nanti kita kasih contohnya. Nah, sedangkan yang TMS ya, yang TMS ini adalah tidak memenuhi syarat dari instansi. Ini jelas kalau tidak memenuhi syarat ya tentu tidak bisa lanjut ke proses berikutnya. Oke, paham ya? Nah, berikutnya yang kedua untuk P3K Nakes ini sedikit berbeda teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak yang TMS-nya. Jadi yang tidak memenuhi syarat ini 25. Ini jelas ya. Jadi 25 jelas gugur ya karena sudah tidak memenuhi syarat. Nanti teman-teman bisa banding ya, atau bisa sanggah nanti di waktunya sanggah. Ya. Terus untuk yang di P3K teknis ini juga banyak sekali teman-teman ya. Jadi yang sudah TMS atau tidak memenuhi syarat, kalau kita lihat di sini ada 995 orang ya, hampir 1.000 orang di P3K tes ini tidak memenuhi persyaratan. Ya, nah di sini teman-teman dari BKN juga diberikan informasi ya bahwa selalu baca buku petunjuk dan pengumuman instansi sebelum mendaftar. Jadi memang untuk verifikasi berkas itu semuanya sudah diserahkan ke instansinya masing-masing. Jadi sudah sering kita sampaikan teman-teman ya, silahkan fokus informasi dari instansinya masing-masing. Nah, mungkin ada pertanyaan apa penyebab dari TMS tersebut ya. Jadi penyebabnya siapa sih? Kok di sini banyak sekali yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, ini kita kasih contoh ya teman-teman. Jadi yang tidak memenuhi syarat ya. Nah, ini TMS. Nah, ini misalkan contoh ya, contohnya itu adalah mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Nah, di sini alasannya TMS teman-teman ya, di sini ada warna kuningnya. Di sini kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dukcapil. Ini kartu tanda penduduk atau identitas pendudukan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Ya, atau tidak sesuai dengan dipersyaratkan. Mungkin bisa salah upload berkas ya, ataupun mungkin ada salah dokumen, ataupun mungkin dokumennya tidak terbaca ataupun yang lainnya. Nah, terus teman-teman di sini selain ini ya, mungkin ini ada beberapa contoh penyebab TMS teman-teman. Salah satunya adalah salah upload berkas. Misalkan yang diminta adalah KK ya, yang diminta adalah KTP, mungkin teman-teman yang diupload adalah akte misalkan. Nah, jelas kan ini TMS ya, tadi tidak memenuhi persyaratan. Terus ada juga misalkan file yang tidak bisa terbaca atau buram atau korup ya, tidak bisa dibuka, tidak bisa dibaca dan lainnya, tentu juga salah satunya penyebab TMS. Terus format surat keterangan atau pernyataan salah. Jadi ini sudah jelas ya, misalkan di Provinsi Jawa Timur teman-teman, jadi untuk format-format itu sudah disediakan. Jadi teman-teman silakan fokus di instansinya masing-masing ya. Jadi nanti biasanya ya untuk surat keterangan, ya surat keterangan pengalaman kerja, terus surat keterangan aktif mengajar, terus
surat lamaran itu biasanya sudah disiapkan oleh masing-masing instansi. Jadi teman-teman ikuti saja informasinya sesuai dengan informasi yang ada di instansinya masing-masing. Itu ya. Terus berikutnya ada juga kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan formasi jabatan ya. Misalkan contoh teman-teman mungkin punya ijazah S1 ya, punya ijazah S1. Tetapi di formasi jabatan ini yang dibutuhkan hanya SMA ya. Nah, ketika teman-teman ini yang diupload adalah S1 ya jelas tidak memenuhi persyaratan. Ya, karena yang dibutuhkan di formasi jabatannya adalah SMA, tapi teman-teman yang diupload berkasnya atau datanya adalah S1. Ini juga nanti mesti berkasnya TMS. Terus berikutnya adalah menggunakan materai palsu, ini juga bisa ya. Jadi dia menggunakan materai palsu. Nah, selain materai palsu teman-teman ya, mungkin teman-teman menggunakan materai yang sudah pernah dipakai. Nah, misalkan ada 3 berkas ya, lah mungkin teman-teman hanya punya 2 materai, berarti kan tentunya ada 1 berkas itu yang menggunakan materai yang sudah digunakan. Nah, ini hanya contoh kecil teman-teman ya, terkait dengan penyebab TMS. Nah, terus kira-kira apa yang dilakukan teman-teman? Yang harus dilakukan ya tentu ya, tentu melakukan sanggah ya, melakukan sanggah. Ya, di sini nanti di buku petunjuk ya, jadi sudah sering kita sampaikan teman-teman. Teman-teman harus membaca, memahami, memedomi ya informasi itu yang ada di instansi masing-masing, dan juga jangan lupa teman-teman membaca buku petunjuknya. Ya, ada petunjuk pendaftaran untuk P3K teknis. Mungkin kalau yang belum punya di mana Pak bisa download ya, seperti biasa ya. Teman-teman bisa cek aja di masdiukadea.com. Di sini kita sudah ada untuk buku panduan untuk P3K teknis. Ini sebenarnya teknis sama nakes sama ya. Terus mungkin yang P3K guru Pak, dan ini juga ada. Ya, jadi yang ini untuk P3K guru ya, ini juga ada. Terus untuk yang P3K nakes juga ada. Nah, teman-teman bisa cek di masdiukadea.com. Ya. Terus apa yang harus dilakukan ya ketika teman-teman itu dinyatakan tidak memenuhi syarat ya, tentunya adalah mengajukan sanggah. Ya. Tentunya adalah mengajukan sanggah. Tapi perlu diingat teman-teman ya, sanggah ini nanti tidak untuk melengkapi berkas ataupun tidak untuk membetulkan berkas, bukan ya, tapi sanggah ini nanti hanya digunakan ketika berkas yang kalian upload itu sudah benar, sudah sesuai, tapi sama tim verifikatornya itu disalahkan, gitu ya, paham ya? Jadi nanti di sini sudah ada teman-teman ya informasinya bagaimana sih cara untuk melakukan sanggah. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa dibaca ya. Nah, perlu diingat teman-teman ya bahwa satu berkas saja ya, jadi misalkan satu form saja itu atau satu berkas saja yang tidak memenuhi syarat ya, itu bisa saja jadi TMS keseluruhannya, gitu ya. Nah, nanti dalam pengajuan sanggah teman-teman lihat ini sini harus jelas ya. Nah, ini harus jelas ya. Jadi fitur sanggah ini untuk bukan untuk memperbaiki kesalahan yang Anda lakukan. Jadi misalkan kalian itu salah format seperti penyebab yang sudah kita jelaskan tadi, ini tidak bisa ya. Jadi bukan untuk memperbaiki kesalahan. Alasan sanggah yang Anda isi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada, dan berdasarkan dokumen yang sudah Anda unggah sebelumnya. Jika Anda sudah menyadari kesalahan Anda, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini karena tidak akan mengubah hasil verifikasi ya. Jadi perlu diingat bahwa sanggah ini tentunya bukan untuk memperbaiki berkas. Itu ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya teman-teman nanti kapan Pak untuk mengajukan sanggah ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengajukan sanggah untuk yang di tahap 1 itu mulai 2 sampai dengan 4 November 2024. Jadi setelah pengumuman hasil seleksi administrasi. Itu ya. Nanti yang tahap 2 nanti ada sanggahnya ini. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Baca informasi, baca petunjuk ya, tidak usah tergesa-gesa sehingga nanti teman-teman tidak terjadi TMS atau tidak memenuhi persyaratan. Nah, terus mungkin di sini juga ada contohnya teman-teman ya. Nah, di sini ada contohnya ya. Jadi ada pengumuman perubahan TMS ke MS. Jadi dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat, dan juga sebaliknya ya, dari memenuhi syarat ke tidak memenuhi syarat. Ini kita kasih contoh untuk yang pelamar CPNS tahun 2024 ya. Nah, misalkan kalau kita cek di informasinya ini, ini ya teman-teman. Nah, di sini misalkan di Provinsi Jawa Timur ini untuk yang CPNS teman-teman ya. Jadi hati-hati ya, mungkin yang semula tidak memenuhi syarat ya, bisa saja dia berubah menjadi memenuhi syarat, ataupun
yang tidak memenuhi syarat ya menjadi memenuhi syarat, ataupun yang sebelumnya memenuhi syarat bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ya, jadi hati-hati. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, di sini ada perubahan status kelulusan seleksi administrasi ya. Ini contohnya adalah CPNS. Jadi bagi rekan-rekan tadi yang ini yang 1653 ya, yang sekarang itu statusnya tidak memenuhi syarat, itu nanti bisa melakukan sanggah seperti syarat dan ketentuan sudah kita jelaskan tadi. Lah nanti jika statusnya itu ada perubahan, misalkan dari yang tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat ya, berarti nanti masih ada kesempatan teman-teman untuk mengikuti tes berikutnya. Ya, jadi setelah seleksi administrasi itu kan ada seleksi seleksi teknisnya teman-teman ya. Jadi itu lah nanti kalau misalkan teman-teman yang semula memenuhi syarat bisa juga menjadi tidak memenuhi syarat. Jadi tentunya teman-teman harus melihat jadwal pengumuman di pasca sanggah ya. Nah, di sini ya. Jadi ada masa sanggah. Nah, terus di sini ada jawab sanggah, terus ada pengumuman pasca masa sanggah. Kalau sudah ini sudah final teman-teman ya. Jadi kalau sudah di pengumuman pasca sanggah ini sudah tidak ada perubahan data lagi. Itu ya. Jadi mungkin bagi rekan-rekan ya, kita doakan semoga yang 1653 ini nanti mungkin masih memiliki kesempatan ya. Mungkin nanti masih bisa melakukan sanggah ya, dan semoga saja dokumen berkas yang kalian upload itu benar ya, sehingga nanti bisa berubah menjadi memenuhi syarat dan bisa mengikuti kegiatan berikutnya ya, atau tes berikutnya. Nanti kalau tidak bisa ya, kalau ini tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat, ya jelas dipastikan gagal menjadi ASN di tahun 2024. Itu teman-teman ya, mungkin informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap waspada, tetap hati-hati, dan harus teliti teman-teman ya, ikuti informasi yang ada di instansinya masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.